Salam anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dalam pelajaran PAK dan BP. Hari ini kita mau belajar pelajaran pertama, yaitu tentang ibadah yang sejati. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat memahami makna ibadah. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh ibadah yang sejati. Kemudian yang ketiga, tentunya anak-anak dapat menerapkan yang namanya ibadah yang sejati. Nah, berikut ini ada banyak gambar. Coba anak-anak perhatikan, manakah yang kira-kira termasuk ibadah yang sejati? Ada gambar yang sedang berkumpul, ada gambar yang sedang bertarik-tarikan boneka, ada gambar yang sedang bermain bersama, menyontek, berkelahi, dan sebagainya. Coba perhatikan satu persatu. Nanti kalian akan menjawab mana yang termasuk ibadah sejati. Untuk menjawab gambar-gambar tadi mana yang termasuk ibadah sejati, kita akan melihat dari Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang kedua, kita akan bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyinya. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, berikut ini gambar-gambar kalian perhatikan adalah contoh-contoh ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama coba kalian perhatikan, itu adalah contoh ketika anak-anak sekolah minggu. Bisa juga sedang kebaktian umum, retreat, atau pendalaman Alkitab. Kemudian yang berikutnya ternyata setelah kita pelajari dari Roma maupun Yakobus tadi, bahwa ibadah yang sejati itu adalah menolong sesama. Ketika ada temannya yang jatuh dari sepeda, dibantu. Itu ternyata ibadah sejati. Kemudian ketika anak-anak bermain bersama dengan temannya, bersuka cita, itu juga ibadah sejati. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak mengerjakan tugas dan kok nyontek, berarti bukan ibadah sejati. Tetapi ibadah sejati adalah ketika mengerjakan tugas atau ulangan tidak nyontek atau mengerjakan dengan jujur. Dan contoh-contoh itu adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Ketika kita
kita sudah melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka anak-anak ternyata ada dampak yang kita peroleh atau ada berkat yang kita dapatkan, yaitu sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 89 ayat 21 sampai 30, bahwa setiap kita punya dampak ketika melakukan ibadah sejati, yaitu mendapat jaminan perlindungan. Yang kedua, dapat ketentraman, kedamaian, bahkan berkat mengalir sampai pada anak cucu. Berarti banyak berkatnya ya anak-anak. Nah, dari penjelasan dua ayat tadi dari Roma dan juga Yakobus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, ibadah yang benar. Dan ibadah yang benar itu adalah ketika seluruh hidup kita, cara hidup kita itu berkenan kepada Allah. Artinya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dan itu dimanapun berada. Jadi ibadah itu bukan sekedar ketika kita kebaktian ya di gereja, kemudian kita memuji Tuhan, kita berdoa, tidak. Tetapi seluruh hidup kita, cara hidup kita, apapun yang kita lakukan ketika itu berkenan di hadapan Tuhan, dimanapun berada, itu adalah ibadah yang sejati. Minggu lalu anak-anak sudah belajar lagu tentang apalah arti ibadahmu? Sudah ya? Ya, Bu Reni akan mengingatkan sedikit lagi ya, satu bait saja untuk anak-anak bisa menyanyikan lagu ini dan kemudian direkam ya. Oke. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Begitu ya, sungguh-sungguh maknanya luar biasa. Nah, sekarang anak-anak sudah menangkap apa yang kita pelajari hari ini ya. Kalian bisa catat tadi apa yang sudah kita pelajari tentang makna ibadah. Untuk itu punya tugas ya. Yang pertama tugas kalian buatlah puisi tentang ibadah yang sejati. Ditulis di buku tulis ya. Kemudian difoto, dikirimkan ke wali kelas. Yang kedua, sebagaimana minggu yang lalu, tugas kalian adalah menyanyi lagu ibadah yang sejati tadi, kemudian merekam melalui voice note dan dikirimkan ke wali kelas. Demikian ya anak-anak pertemuan hari ini. Kiranya anak-anak bisa menangkap apa yang kita pelajari, terutama anak-anak makin tahu apa yang harus kita lakukan sehari-hari adalah ibadah kepada Tuhan. Sehingga kita harus hati-hati memakai mulut kita, hati-hati memakai mata kita, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik anak-anak, sekali lagi masih ingat moto dari Lentera? Anak-anak Lentera menjadi baik, lebih baik, dan terbaik.
Baik anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.